وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بنورة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتخفف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم الأولياء تلهمني به وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشرا لذي الشر بالإنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا ini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 9 Juli 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyami wa daraji. Allahumma salli wa sallim liwala'alih. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ini tanggal 4 Muharram ya. Kalau hisab NU jatuhnya hari Senin ya, jadi masalah ya. Tapi yang penting ada tanggal di mana kebiasaan kita pada tanggal 10 Muharram, yaitu ada baca-bacaannya ya. Tinggal lihat di kitab-kitab ulama-ulama kita, ada bacaan yang dibaca ketika hari malam 10 Muharram atau di tanggal 10 Muharram. Karena memang memang sudah Allah tentukan di mana bulan Muharram itu, terutama di 10 Muharram itu banyak pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala kepada para kekasih-kekasihnya. Di antaranya yaitu seperti Nabi Musa selamat dari Fir'aun, Nabi Ibrahim selamat dari kebakar ya, dibakar dan sebagainya. Karena enggak panjang lebar. Tapi yang biasa ini kita mengadakan tanggal 10 Muharram, yaitu memberikan anak-anak ya, anak yatim ya, di mana-mana aja ya. Sampai kita lihat sumbangan-sumbangan yang ada. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai apa yang kita berikan nggak ada nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Apakah kita memberi atau kita jadi panitia lah ya, baik sendiri maupun berkelompok. Kalau memang mau dibagikan kepada anak yatim, kita biar tahu yatim itu adalah yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau ditinggal kabur enggak, atau bercerai hidup enggak. Karena kalau bercerai hidup, istri memang bukan udah enggak jadi istri, tapi anak tetap. Makanya durhaka seorang bapak kalau dia bercerai dengan istrinya, anaknya ditelantarkan, karena tetap anaknya, darah dagingnya. Anak pun wajib berbakti sekalipun dia bukan orang Islam. Ini ajaran Islam luar biasa ya, tetap berbakti sekalipun orangnya di luar Islam, ayah ibunya dia masuk Islam, tetap wajib berbakti. Adapun untuk mentaati menjadi kekafiran nggak boleh ya, tapi kebaktian
tetap misalnya bantu ini, bantu itu dan sebagainya, nggak lepas karena tetap darah dagingnya. Bagaimana aulia-aulia, ya bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW seorang anak Yahudi masuk Islam karena taatnya, berkah dari ketaatannya, kedua orang tuanya akhirnya masuk Islam, ya berkah dari anak yang taat. Baik, nah sekarang Muslim dia, Islam dia tinggal istrinya, tetap kewajiban seorang ayah kepada anaknya, ya nggak boleh tuh ditelantarkan, harus. Soal istri nggak jadi masalah, nggak kasih belanja bininya, orang bukan bininya. Ya kalau mau dikasih belanja, balik rujuk. Paham ya? Kalau mau dikasih belanja, rujuk. Kalau nggak rujuk, ya kagak, udah putus. Tapi anak tetap anak. Kalian yang jadi anak nggak boleh membedakan. Andai kata itu ada perceraian. Nah sekarang bicara anak yatim, kalau ditinggal mati. Keduanya lagi belum balik, ya belum balik. Kalau udah balik bukan anak yatim, paham ya? Kalau misalnya balik anak yatim, kita semua anak yatim ini, ya rata-rata udah pada meninggal semua ya. Ini kalau kita bicarakan banyak apaan aja dia, ya emang akhir zaman nanti kesinggungan. Kita nggak pernah nyinggung orang. Ini kita bicara yang hak agama, jangan pernah kesinggung. Ani ini kalau gampang kesinggung. Ya, ini nggak bisa begini. Sebab waktu lagi proses belajar pasti terus kena kita. Kena gak? Kena, karena kita manusia yang nggak sempurna banyak, apalagi masih awam gitu ya. Tapi karena kejelasan guru begini kita terima. Belum bisa dilaksanakan, mohon ampun kepada Allah, minta hidayah dan taufiknya, kekuatannya, mudah-mudahan kita bisa berubah, kan gitu. Kalau udah bisa berubah, alhamdulillah. Jangan ngambek Abu Jahal, Fir'aun, semua kan gara-gara ngambek sama Nabi. Akhirnya gara-gara ngambek jadi musuh, memusuhi orang-orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang dikasih tahu, ya. Loh Habib kalau gitu gimana? Nah, caranya kalau mau kasih yang ditinggal ibunya, berarti dia bukan yatim, namanya piatu. Bukan yatim, karena kan yatim. Makanya kalau kita mau berikan untuk yatim piatu. Jadi yang anak ditinggal ibunya masuk, apalagi ditinggal bapak, jelas. Kemudian du'afa, masukin du'afa. Kenapa du'afa? Jadi nanti kalau memang dia anak yatim, dia susah, udah balik, dia bukan anak yatim, dapatnya du'afa karena lemah. Ya boleh janda-janda, boleh orang tua mungkin renta yang udah nggak bisa bekerja atau juga stroke. Jadi berikanlah yatim dan piatu dan du'afa. Tapi kalau khusus yatim nggak boleh yang lain. Dan satu, kalau mau berikan ke yatim, ahsannya kalau bahasa Arab lebih baik. Jangan kasih ke yatimnya, kasih ke ibunya. Kasih tahu ibunya biar amanat. Ya, kalau dikasih yatim, ibunya nggak boleh makan. Itu tertera dalam Al-Quran. Ya, makanya orang megang anak yatim, yayasan panti itu kalau buat anak yatim nggak boleh. Makanya dia yang pegang, nanti ada dia dapat bagian. Tapi kalau berhak tuh anak yatim megang, nggak boleh ibunya jajanin buat berberas. Maka kasih ibunya, nanti ibunya beliin beras, misalnya kasih anak yatim boleh. Tapi kalau dikasih kepada yatim, ya itu hak yatim yang nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh, ya nggak boleh dimakan oleh siapapun, kecuali sang yatim kerelaannya ngasih emaknya, ngasih ini, ya. Jadi biar diperjelas. Adapun bagian-bagiannya tetap kita bagikan, cuma biar benar-benar, jangan sampai karena omongan jadi salah, ya gitu. Itu kan dari omongan. Nih, Anda kasih seorang satu, tapi yang lainnya ini kan omongan, yang nggak tahu udah kan cerai, ada apapun juga. Bahkan orang ngomong yang dia keluar dari agamanya kan dari omongan, bisa keluar dari agamanya, ya. Jadi omongan panitia atau tulisan panitia apa? Yatim, piatu dan du'afa. Kalau memang ini mau dibagikan semuanya. Tapi kalau yatim berarti yang lain nggak boleh. Apakah itu piatu yang tadi ataupun sudah balik, ya. Nah, jadi lebih enak apa? Yatim, piatu dan du'afa. Ya, Anda lihat udah banyak begitu, alhamdulillah. Tapi kalau memang khusus yatim, kalian misalnya mau bagi anak yatim 10 orang, kalian punya rezeki, alhamdulillah, mau bagi yatim, benar-benar jangan salah, akhirnya cuma 3 yatimnya, 7-nya kagak. Ya, dapat 3 pahalanya, yang 7 hilang. Paham ya? Jadi kalau kalian memberi, ya karena yatim juga susah. Ya, nggak susahnya apa? Iya, satu tadi belum balik, yang ditinggal oleh bapaknya. Tapi yang ibu, ya nggak apa-apa ya. Cuma itu bukan yatim, namanya piatu. Berikan nggak? Berikan juga.
Kalau dia orang susah, tapi bukan atas nama yatim, paham ya? Karena kalau atas nama yatim dia nggak masuk kategori gitu. Ya seperti yang Anda bilang, fakir, fuqara, wal masakin. Kan udah tahu fakir itu siapa? Miskin itu siapa? Udah dijelaskan tuh ya. Yang orang duitnya di luar, di bawah standar. Tapi kalau hakikatnya dalam agama, siapa yang dikatakan yatim? Yang dikatakan yatim bukanlah orang yang tinggal bapaknya. Orang yang yatim adalah anak atau yang tidak terdidik dengan, yang tidak punya ilmu dan adab. Termasuk kita, ya itu hakikatnya yatim, yang nggak punya ilmu dan adab. Ya, maka jangan jadikan anak kita hakikatnya menjadi yatim. Bapak ibunya ada, tapi tidak terdidik adab dan akhlak dan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih ingat penjelasan minggu yang lalu? Ya, kalau nggak bisa ngerekam, direkam. Ada YouTube-nya juga, boleh di-download. Ane ridho, ya itu kebaikan. Yang ane nggak ridho, kalau diambil buat ngadu domba, baru ane nggak ridho. Ya, berarti jahat. Ya, tapi sih gini-ginian nggak ada ngadu domba. Ya, Vicky mau ngadu domba gimana? Ya. Baik, mengingatkan aja minggu yang lalu, ragu kalau dalam jumlah rakaat, ya maka ambil yang paling yakinnya, ambil yakinnya. Apa? Kalau yakin dalam agama bukan menurut inti, menurut agama yakinnya itu adalah yang paling sedikit. Kalau ragu 4-3 ambil yang 3, sholat 3 tambahin 1, selesai ya, sebelum salam kita sujud sahwi, kan begitu ya. Udah. Kemudian yang lanjutannya, lau tara asyakka fi adadi rakaat, jikalau ragu datang, tahu tiba-tiba datang, toroa itu tiba-tiba sekonyong-konyong, datang keraguan di dalam jumlah rakaat, summa zala syakka, kemudian setelah itu hilang keraguannya, apa hukumnya? Wahal yasjudu lisahwi amla, maka apakah sujud sahwi atau tidak? Datang keraguan tapi kemudian hilang. Kalau nggak hilang sudah tuh tadi ya, gampang, tambahin 1 kemudian sujud sahwi. Ya, ingat tadi lupa baca Fatihah, tambahin aja udah, jangan dibatalin, tambahin 1 rakaat karena baca Fatihah yang di rakaat pertama gagal atau yang kedua gagal, tinggal tambahin. Jangan dibatalin sholat dengan semena-mena. Ya, kecuali kalau kentut, jangan diterusin, batal jelas karena membatalkan wudhu. Sholat tanpa wudhu nggak sah. Tapi kalau nggak ada yang membatalkan wudhu, ya kalian, waduh tadi gua nggak baca Fatihah, waduh gimana nih, kan udah kelewatan, diulang lagi, 1 capek ya, membatalkan sholat sengaja jadi haram. Mau tinggal apain? Tambahin 1. Kenapa? Karena rukun yang ditinggal, maka rakaat itu tidak sah, gitu aja, tinggal tambahin. Nah, gambaran nih ada. Nah, sekarang ada sini ada perincian yang tadi datang tiba-tiba syak, keraguan. Yang sudah dibahas keraguan ini ya, ragu-ragu, benar-benar ragu-ragu di jalan jumlah rakaat, kemudian hilang saknya. Maka hukumnya bagaimana? Apakah sujud sahwi atau tidak? Maka perinciannya di sini ya, tarotan. Kadang-kadang artinya nih, orang kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Karena ada alternatifnya. Di mana kalian yang ditemukan di situ? Ya, jadi tahu sebabnya. Karena kalau namanya was-was atau syak itu bermacam-macam caranya syaitan ya menggoda kita. Terkadang datang sak kemudian hilang sebelum salam. Kan bisa sesudah salam, sebelum salam, di mana dan arti kalau sebelum salam bisa terjadinya di waktu ruku. Bisa kita ragu-ragunya lagi baca Al-Fatihah. Bisa jadi ketika sujud. Kapan aja tuh datangnya. Yang penting sebelum salam. Pernah kan yang ngerasain ya? Ya, apalagi kalau udah pas di tahiyat tuh biasanya di sujud biasanya. Ini 3-4 tuh. Karena udah mendekati. Ya kalau di Fatihah rada jarang, tapi ketika sujud nih, karena udah mendekati, dia mau tahiyat. Ini 3-4 ya. Berarti kejadian itu sebelum salam. Ya, ini mengingatkan aja, makanya nih nggak baca terlalu lama. Idza zala syakku ba'dal idza zala syakka idza zala syakku ba'dal ityan bima yuhtamalu annahu zaid fayasjudu lisahwi. Ini goidahnya, apabila hilang keraguan setelah kedatangan
Ya, kalau di bahasa ini kalian mesti nggak paham. Nanti ada contohnya, ada gambarannya. Apabila hilang keraguan setelah kedatangan apa yang ditanggung harus ditambahin, ya, maka dia sujud sahwi. Gambarannya nih, syakka fi adadi rakaat sholati rubaiyah. Ragu seseorang dalam jumlah rakaat di dalam sholat yang 4. Contohnya sholat yang 4 dia ragu. Nanti kalian tinggal misalin deh, mau 2 yang sholat 3. Ya, karena yang 4 ini paling banyak, zuhur, asar, dan isya. Nah, kalian ragu dalam jumlah rakaat sholat yang 4. Wazada rakaatan ihtiyaton. Kemudian ditambah 1 rakaat tentunya untuk menjaga jaga ragu. Ya, berarti kan ditambahin 1. Summa tabayyana lahu annaha al-khamisah. Dan tabayyana telah jelas, datang kejelasan, artinya ragunya hilang. Annahal khamisah, bahwasanya kalian sholat jadi 5 rakaat. Kan 4-3 ragu. Kemudian ditambah 1. Pas sudah ditambah 1, entah udah di Fatihah, entah udah di apa? Udah di sujud, udah di tahiyat, apalagi di tahiyat. Hilang nih, benar-benar yakin. Tergambar tuh tabayyana jelas. 5. Wa huwa fi tasyahudul akhir, tuh di dalam tasyahud akhir, fahunna yasjudu sahwi, maka di sana dia sujud sahwi. Batal gak sholatnya? Gak batal, karena bukan sengaja nambahin gak boleh, ya, karena dia dalam keraguan. Kemudian yang kedua, wa idza zala syakka qablal ityan bima yuhtamalu annahu zaid fala yasjudu lisahwi. Apabila hilang keraguan setelah kedatangan dengan apa yang ditambah, yang menjadi tanggungan dia untuk ditambah, fala yasjudu sahwi. Gambaran, syakka fi adadi rakaat sholati rubaiyah. Ragu dia di dalam jumlah rakaat sholat yang 4. Wa huwa fi rakaati salisah. Sedangkan dia di dalam rakaat yang ketiga. Hal iya rakaatu salisah am rabi'ah. Apakah ini rakaat ketiga atau keempat? Kan ragu tuh. Summa zala syakka qablal ityani bi rakaati rabi'ah. Kemudian hilang keraguan sebelum kedatangan rakaat yang keempat. Kan biasa tuh, ya, 3, 4. Kemudian belum sampai kalian tambah, kalau tadi kan udah ditambah, baru ingat berarti 5, udah sujud sahwi. Sekarang belum sampai nambah, tuh belum nanggung untuk menambah. Bagaimana? Fahuna la yasjudu sahwi. Kalau emang jelas kalian nggak tambah, oh ini sholat 4, ya selesai udah. Ya, ini sholat 3, ternyata 3, ya udah tambahin. Artinya kejelasan datang sebelum ditambah, maka di sana tidak ada sujud sahwi, nggak usah, karena hilangnya ya kalian belum tambah. La syakka zala qablal idyan bima yahtamilu ziyadah, tuh. Karena sesungguhnya syak keraguan itu hilang sebelum menambahnya yang menjadi tanggungan dia untuk ditambah. Ya, itu qaidahnya begitu. Ya. Sekarang bagian perincian yang kedua, tarotan yatra'u syak ba'da salam. Kadang ada orang datang tiba-tiba syak setelah salam. Udah salam selesai, assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai, baru tuh keraguan datang. 3-4. Itu lihat tuh yang namanya syak. Ya, kalau ragu sebelum tuh namanya bukan ragu, nggak ada, belum ngerjain. Ya, paham ya? Iya, gue udah sholat asar apa belum? Ya, lagi mau sholat. Ya. Nah, ini sebelum salam. Ya, setelah salam, fala yadur, udah gak apa-apa, gak jadi bahaya. La yadur tuh artinya gak jadi batal sholat kalian. Wah, batal gak gue ya? Udah salam nih, udah kelar, pelaksanaan udah kelar. Ya, ini qaidahnya, li'anna dhahir mudhi'us shalah ala sihah. Karena bahwasannya udah jelas kejelasan ini telah berlalunya sholat, udah jelas berlalunya sholat, atau berlalunya sholat ini udah jelas, udah selesai ala sihah, dalam kesahannya, udah selesai, udah. Ya, gitu. Kecuali kalau sahnya di dalam niat takbiratul ihram atau kesucian, baru tuh cuma 3. Kecuali kalau ragunya setelah salam selesai, ragu niat atau takbiratul ihram, ya, itu karena awal atau toharoh di dalam kesucian, wudu enggak. Nah, itu fatal zamuhu, maka dilazimkan i'adatus sholah min jadid, maka ulang sholat dari
awal. Selagi bukan yang ragunya niat takbiratul ihram dan toharoh kesucian, ya maka tidak usah tidak usah sujud sahwi karena udah sah, udah selesai sholat kita. Idza nasiyat tasyahudal awal. Nah, ini yang sekarangnya. Apabila dia lupa dalam tasyahud awal, fahal yajuzu an yauda ilaih, apakah boleh dia kembali kepada tahiyat awal? Ya, orang lupa tahiyat awal, naik aja langsung. Ya, apakah boleh untuk kembali? Ya. Wa idza ada, apabila kembali, hal yasjudu li sahwi, kalau memang harus kembali, apakah harus sujud sahwi? Kalau ingat ya, ini kan tahiyat awal sunnah. Kita udah tahu goidah yang pertama, di antaranya sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi ada meninggalkan sunnah abaat. Sunnah abaat di antaranya adalah duduk tahiyat awal. Dia nggak duduk tahiyat awal sekalipun sengaja. Kalian sengaja nih nggak tahiyat awal, langsung aja diri. Sunnah sujud sahwi. Nah, ini yang permasalahannya kalian lupa kembali atau tidak. Belum sujud sahwi nih, balik atau kalau nggak balik ya udah jelas ninggalin, berarti sujud sahwi. Sekarang balik atau tidak. Andai kata balik lagi. Nah, sekarang permasalahan sujud sahwi atau tidak. Paham ya? Beda kan ya? Ngerti ya? Memang kalau fikih begitu, mesti cerdas. Mudah-mudahan jadi cerdas otak kita. Karena diasah, lagi digosok aja. Kalau ceramah kan ngangak doang. Belum tentu tahu. Kalau ngaji kan beda. Makanya ngaji jangan ditinggal. Ya. Idza nasiya tasyahudul awal. Apabila, ini jawabannya, apabila dia lupa tasyahud awal, wantasoba, dia udah berdiri tegak. Wantasoba, dia nasob, artinya tegak, dia udah berdiri tegak. Wadzalika bi an kana lil qiyam aqrabu minhu lirruku. Nah, goidahnya dibilang berdiri tegak udah jelas. Sekarang kalau pernah gak kalian lupa tasyahud awal, kalian udah agak berdiri. Nah, nanti dirinya dilihat. Nah, kalau dirinya ini wadzalika bi anna lil qiyam, berdirinya ini aqrabu minhu lirruku, lebih mendekati kepada ruku. Tahu ruku kan ya? Udah di atas ruku nih, dirinya udah di atas ruku, udah deketin sama diri. Fala yajuzu lahur ruju ilaih, maka tidak boleh untuk kembali. Jadi kalau baru dengkul doang, ya udah balik. Tapi kalau sudah sampai naik ke atas, ya belum tegak. Kalau tegak udah jangan, udah tegak. Ini belum tegak. Nah, dilihat lebih mendekati kepada ruku atau belum. Kalau udah sejajar, apalagi meruku, jangan balik. Tapi kalau belum sampai mendekati ruku, boleh kembali. Kenapa? Karena kalau kalian udah naik, ya tidak boleh lagi la yajuz untuk rujuk kembali padanya. Wa tabtulu sholatu idza raja'a, maka batal sholatnya kalau dia kembali. Batal. Illa, kecuali idza kana nasiyan, lupa lagi memang. Ya, kalau disengaja batal. Kalian udah tahu kan? Ya, lupa naik, udah diri. Tahu kalau balik nih, udah tahu kan ya? Kalau balik batal. Ini ilmu enak, nggak jadi susah juga. Udah tahu, batal. Tapi kalian udah tahu lupa. Kalau itu jadi batal. Batal nggak? Nggak batal. Oh, paham ya? Jadi artinya dia lupa, udah tahu diri tegak, pakai sengaja lagi, udah tahu nggak boleh nih, udah tahu ilmunya. Jadi Islam nggak susah. Atau jahilan ditahrim, atau dia tidak tahu kalau hukumnya haram kalau balik. Ya, baru belajar mungkin ya kalian. Ya, insya Allah yang kalian belum belajar nggak jadi batal. Kenapa? Karena belum tahu. Nah, udah tahu, bagaimana? Tinggal lihat posisinya, lupa apa kagak. Kalau lupa juga, nggak apa-apa, lupa, dibalik lagi. Tapi kalau kalian udah tahu, alhamdulillah, karena begitu naik atas. Kalian tahu batal, ya udah terus. Nanti tinggal sunnah sujud. Simpel kan ya? Ingat nih, hada kuluhu idza taraka tasyahud awal nasyan. Ingat, ini kalau meninggalkan tasyahud awal kalau dia lupa. Lupa ya? Lupa artinya tidak sengaja lupa.
Gak sengaja. Kenapa? Pasti jawabannya gak sengaja lo lupa. Ya. Tapi kalau dia sengaja tuh, ya udah wa'ada wa intaroka amidan, kalau dia meninggalkan sengaja, kalian sengaja, males itu kali namanya sunnah males. Kalau ini kan ilmu, namanya ilmu yang kagak diadadin jangan pakai bukan nggak begitu ya, tapi kan ilmu. Kali aja ada orang yang begitu malesnya, mungkin ya seseorang sengaja wa'ada dan dikembali lagi wa kana lil qiyam aqrabu, dia udah kembali lagi, apalagi udah diri udah mendekati kepada berdirinya udah lebih dekat daripada misalnya ini ada orang sengaja ya nggak tahiyat awal, tapi akhirnya baru begini, ya namanya kali setan ya hasut dia, males gitu. Tapi pas itu ini sunnah Nabi, seketika itu juga diduduk belum batal. Kenapa? Belum sampai mendekati dekat sama ruku gitu, mendekati diri. Tapi kalau disengaja, apalagi diri tegak, balik lagi batal. Ya, paham nggak di sini? Ya, insya Allah paham. Tapi kalau udah begini, insya Allah setan malas godain inti, insya Allah. Karena tahu ilmunya. Setan kan goda ketika kita bimbang, ragu, dibikin terus gitu. Makanya belajar ilmu supaya nggak ada keraguan. Kalau udah nggak keraguan, alhamdulillah. Andai kata tahu, ya kita iniin, kita jalanin karena udah tahu ilmunya. Dia berarti biasanya setan baru. Dia belum kenal kita, ya imigran. Katakan imigran mulu, nggak ada imigran, nggak ada pribumi, itu bikinan Belanda. Ya untuk mengkotak-kotakan. Ya setan ini yang goda kita udah malas jalan, ada setan baru godain kita, dia belum tahu. Ya ditonjok sama setan lama, goblok lo. Jangan goda gituan, goda perempuan. Ya gitu. Karena an-nisa ahbailus syaiton, ya. Karena setan itu tali temali setan. Ya begitu kuasa Napoleon Bonaparte kalahnya sama perempuan. Ya. Baik. Ya. Nah kemudian amma binisbati li sujud sahwi. Adapun nisbat, tahu nisbat ya, hubungannya kepada sujud sahwi ini, fa in ada huwa lil qiyam aqrabu minhu lil julus. Itu yang dibilang jadi sujud sahwi itu jika dia kembali dan dia berdirinya lebih mendekati daripada duduknya. Paham ya? Kan ada duduk sama diri, tinggal dilihat lebih mendekati diri atau duduk. Kalau mendekati kepada diri, dia sujud sahwi. Tapi kalau baru sedikit, apalagi dia sujud, ya mestinya duduk, udah naik dikit pantatnya gitu, tak ada dengkulnya begitu, duduk lagi nggak sujud sahwi, ya belum sampai mendekati pada diri, ya itu maknanya untuk sujud sahwi. Fala yasjudu au sawaan, atau sawaan di pertengahan, ya nggak diri banget, kagak duduk banget, kan itu yang tahu ngukur-ngukur, ya. Kalau setengahnya udah sama juga, fala yasjudu, nggak ada sunnah sujud sahwi. Ingat ya, sujud sahwi ini hukumnya pun sunnah, tapi baik dilakukan. Kenapa? Untuk menambal, mudah-mudahan yang retak itu dalam sholat kita jadi sempurna. Kalau kalian nggak mau sujud, ya nggak apa-apa, ya cuma ada retak-retaknya, maka juga diperbanyak daripada sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, karena itu untuk menambal. Ingat, bukan menggantikan, menambal sholat kita yang wajib, yang ada cacatnya. Adapun untuk menggantikan tidak bisa. 1000 kali kalian sholat sunnah, untuk menambal sholat dohor nggak bakal bisa. Seperti kalian, gue nggak sholat subuh kemudian dipakai gantinya dengan sholat duha 1000 rakaat, tidak terganti. Ba'diyah qobliyah nggak terganti. Tapi susahnya sholat yang wajib. Paham ya? Jadi sunnah nggak bisa gantiin yang wajib. Kalau nambel, iya nambel, paham ya? Mensempurnakan kekurangannya. Sholatnya diterima, cuma lebih sempurna lagi dengan kalian sholat sunnah. Paham di sini ya? Kalian nggak mau Ramadan, 1 hari tinggalin Ramadan, gue puasa Senin Kemis aja, ganti nggak? Nggak ganti lagi, goblok banget mau diganti Senin Kemis, capek banget 1 hari lo puasa aja udah pakai Senin Kemis tahun. Nggak keganti juga ya. Jadi sunnah itu tidak bisa mengganti, jangan salah tuh, orang suka bicaranya mengganti, tidak, menambal. Kalau yang ganti harus diganti dengan yang
wajib. Sholat nggak bisa ditinggal, nggak bisa dibadalin sama orang, nggak bisa. Ya, tuh makanya kalian jangan ngarep ketika meninggal dikasih pidyah sholat, nggak bisa. Ya, pidyah nggak bisa, harus sholat lagi. Adapun pidyah itu mungkin, ya jangan jadi dalil untuk ganti sholat. Enak nanti kalian nggak sholat, kemudian nanti beli aja orang kaya 1 ton, nggak bisa. Ya, ini orang-orang fidyah ini untuk kali aja kita manusia mungkin ada khilaf, iya mungkin kita lupa, bisa gak? Bisa, padahal sih insya Allah nggak ada jauh sama Allah Ta'ala. Cuma anggap aja ini sodakoh jadinya, ya gitu. Tapi kalian jangan landesan, jangan pengen pidyah, ntar kalau mati pidyahin gue aja. Ya, karena gue ninggalin sholat banyak, nggak bisa, sholat wajib diganti sama sholat. Ya, nanti jadi ada tanggungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang mungkin orang tuanya udah pikun nggak wajib sholat. Ya, sekarat wajib nggak sholat? Enggak, sekarat. Ya, atau apa namanya lagi di ICU, udah koma sebulan, kemudian meninggal. Kalian nggak pakai fidyah juga nggak apa-apa. Orang nggak wajib kok. Ya, tapi kalian mau keluarkan silahkan. Untuk apa ya? Sedekah, hadiah, pahala gak? Pahala besar untuk si mayit. Ya, jangan sampai ini fidyah mengatakan gitu, ada anggapan asumsi kalian bahwasanya bisa mengganti sholat, nggak bisa, ya nggak bisa. Makanya selagi masih sehat sholatlah, ntar kalau udah sakit baru berasa, apalagi udah nggak bergerak tapi tetap wajib sholat. Maka dikatakan nggak bisa duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, ini yang penting selagi akal masih jalan masih wajib sholat. Bagaimana wudhunya? Nggak bisa wudhu karena harus nggak kena air, pakai tayamum. Ya begitu, nggak ada tayamum, nggak ada air, nggak ini sholat difakdil tanpa ada 2 kesucian. Saking sholat tuh paling penting, ya karena mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebab sholat yang diterima nggak bakal perbuatan keji dan munkar, yang insya Allah nanti Anda bahas di sesi yang kedua, karena perlu nih di akhir zaman. Ya, makanya jangan sampai ya meninggalkan sholat. Baik, kemudian permasalahan lagi. Wa idan tasobal imamu, nih imam nih, apabila imam berdiri tegak, wa taraka tasyahudul awal, sang imam meninggalkan tasyahud awal. Ya, kalian berjamaah nih. Tadi kan udah sendiri ya. Udah enak deh, beres deh. Perbuatan inti sendiri, inti yang paham. Nah, sekarang berjamaah. Kalian jadi makmum lihat imam berdiri tegak ninggalin tasyahud awal. Fayajibu alal makmum an yutabi'ahu, bahwasannya wajib atas makmum an yutabi'ahu, mengikuti sang imam, wa yatrukat tasyahudul awal, dan meninggalkan tasyahud awal. Kenapa? Karena sang imam menanggung makmum. Jadi kalau makmum imam berdiri lupa tasyahud awal, kalian makmum nggak usah nggak mau pakai kolot banget, nggak mau terus salah imam, musik terus aja, jangan, ikutin. Ya, karena ini barang sunnah. Jangan pakai ditegur-tegur lagi. Allahu Akbar. Subhanallah, imam jadi duduklah. Kan batal karena sengaja jadinya. Paham ya? Sengaja. Jadi makmum udah ikutin aja, jangan pakai negor-negor. Emang ditinggalin Fatihah? Emang ditinggalin sujud? Kan bukan yang wajib, ya. Paham tuh? Jangan anggap imam sengaja, tidak. Mungkin imam lupa, udah, ya. Nah, adapun jika meninggalkan imam tasyahud awal, ya. Wantasobah, dia berdiri. Nih imam kayak kita makmum tadi nih. Kemudian kembali, bisa gak? Imam diri, kemudian kembali. Ingat, kembalinya bukan sengaja ya. Dia lupa. Di ini, ya. Fala yajuzul lil makmum an yauda. Tidak boleh makmum ya untuk kembali kepadanya. Kan tadi yang Anda ajarin makmum imam kan diri. Makmum wajib gak diri? Diri ngikutin imam. Tuh tadi udah bahasannya. Nah, sekarang kita wajib udah ngikutin, itu imam balik. Kalau nggak balik selesai kan ya masalah yang tadi nih. Imam lupa tahiyat awal. Dia diri. Kita makmum jangan keras kepala, ikutin imam. Paham ya?
sampai selesai, udah selesai masalahnya. Nah sekarang kita udah ikutin, nih imam balik lagi, gimana? Masa kita tendang? Lo ngeledek gue lo. Nggak begitu, nih jangan orang Indonesia begitu mulu. Tibang begitu ngeledek lagi. Gimana nih makmum? Makmum ya, fala yajuzul makmum lil makmum an yauda ma'hu. Tidak boleh ya, tidak boleh la yajuz, tidak boleh untuk si makmum an yauda ma'hu, untuk kembali bersama imam. Udah tetap diri ya. Bal yantaziruhu, bahkan dia untuk menunggunya, yantaziru bihi, untuk nunggu si imam ya, ya tanziruhu go iman, berdiri dalam keadaan berdiri, au yufarikuhu, atau kalau kalian mau mufarroqoh ya. Mufarroqoh itu inti tinggal niat dalam hati, nggak usah disebutin ya, saya berpisah, bercerai dengan imam. Ya, mufarroqoh kan tuh farik ya, apa namanya, firok ya. Jadi firok nih ya, bercerai, maksudnya aku memisahkan diri dari imam ya. Kalian tungguin aja diri ya. Kalau kalian mau tungguin diri nggak apa-apa, kalian bukan melebihi imam, apalagi baru satu gerakan kan ya, nggak sampai 3, udah diri diam tungguin. Kalau memang udah mau parokoh aja dah, nih imam 2 kali lupa nih. Udah, kita memisahkan diri, kalian niat aja dalam hati memisahkan diri. Wahwa aula, dan itu yang paling aula, yang paling bagus ya gitu. Karena dikhawatirkan tadi nih imam, kan kita nggak tahu hati orang. Kalau disengaja kan batal, kalau dilupa balik lagi gak jadi masalah. Maka kita sang makmum ya boleh nungguin, tapi yang lebih afdol kita mufarroqoh ya. Tapi alhamdulillah kan inti jadi makmum nggak pernah ketemu begitu kan ya. Kalau ketemu udah paham hukumnya. Hukum sujud sahwi lil makmum, hukum sujud sahwi kepada untuk makmum ya. Yajibu alal makmum an yutaba'a imamahu fi sujudi sahwi. Wajib hukumnya atas makmum mengikuti imam dalam sujud sahwi. Misalnya imam ada kesalahan ya, imam ada kesalahan, maka sang imam sujud sahwi. Inti sebagai makmum merasa nggak salah, jangan teka, ikut sujud sahwi ya. Apa tuh? Yaitu mengikuti imam di dalam sujud sahwi ya. Illa, kecuali idza alima ghalata imamu fala yutabi'u ya. Kecuali jika sang makmum mengetahui kesalahan imam, maka tidak diikuti. Kalau makmum tahu kesalahan imam, tapi kalau nggak tahu, ikut sujud sahwi. Udah selamat ya. Kalian kan kadang-kadang nggak ngeh, salahnya di mana tuh si imam. Tapi imam yang tahu, imam sujud sahwi, ikutin. Ya, tapi kalau tahu ya, tahu kesalahan imam ya jangan ya. Wala yasjudul makmum li sahwi nafsihi wa innama yasjudu idza saha imamu walam yasjud ya. Fa yasjudul makmum huna li sahwi imami ba'da salami imami, dan tidak sujud si makmum untuk sujud sahwi untuk dirinya ya. Wa innama, nanti di sini ada nih ya. Ntar kita akan bahas lagi ya, ini pembahasannya panjang. Nanti ada sujud si makmum ya, yang mana makmum tidak mengikuti imam di sujud, karena makmum ini tidak sujud untuk dirinya, tapi juga nanti bisa makmum sujud ya setelah imam selesai salam, kita sujud sahwi ya. Ada pembahasannya lagi nanti panjang lebar ya. Segini aja ya, Anda mau bahas sedikit karena nggak berasa ya udah lebih dari setengah jam ya. Tadi jam berapa itu? Jam 9:15 ya. Fikih begitu tuh ya. Sebab kalau kebanyakan ntar nggak mudeng, karena iya bener gak? Oh iya, kebanyakan nggak mudeng ya, segitu dulu deh. Ntar masalah ini masa masuk ke makmum nih ya, udah beda lagi. Anda mau bahas lagi bisa sampai setengah jam mesti ngertiinnya. Baik ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik
Rasulullah, salamun alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Ini pembahasan dalam Selasa kemarin, ini pengajian ceger. Karena Anda anggap ini sangat perlu. Ya, kalian boleh ambil ini tentang dua cara, yaitu dua cara Islam mengajarkan dua cara agar terhindar dari kelakuan atau akhlak yang sangat buruk. Ya, baik, anak ini di akhlak ketiga ini. Ya, insya Allah nanti malam Jumat di Inkopat ya masuk di sini nih. Karena masih muqaddimal kitab, muqaddimah. Nanti adab-adab begini semuanya dibahas. Ini yang mas muqaddimahnya. Ya, bagaimana tuh kejelekan, kehancuran buat akhlak yang buruk. Biar tahu nih ya. Jadi Islam itu yang mengajarkan, biar paham. Ya, Islam itu bukan hanya sekedar sholat, ibadah seperti fikih ini, tapi juga mengajarkan tentang akhlak. Apalagi kita tahu Allah Ta'ala sangat memuji Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan taukid yang begitu banyak tuh. Wa innaka la'ala, ada 3 taukid. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Makanya belajar ikutin apa siapa yang kita ikutin, nggak ada lain. Sayyidina Muhammad SAW. Cuma kejauhan tentunya lewat kitab-kitab, ikutin ulama-ulama kita ya yang berjalan tuh. Makanya para habaib itu selain bernasab, bersanad juga ya, ilmu-ilmunya itu yang ditakutin, makanya dihancurkan supaya kita tidak mengambil daripada akhlak-akhlak mereka ya gitu. Udah selesai. Andai kata dia bukan juga apa urusannya sih di ngajarin baik, kecuali di ngajarin korupsi, ngajarin jahat, baru lah ngajarin baik. Kenapa nggak urusin yang lain loh? Ada apa? Apakah pengalihan isu? Paham ya? Ya udah begitu aja. Inti ngapain ngurusin orang? Bab nasab itu urusan, bab nasib pikirin. Mau hidup begini. Sekarang selama di hidup ngerugin inti gak? Ngerugin agama gak? Enggak, ya udah selesai. Kalau dia bohong tadi tanggung jawab ya Rasulullah. Selesai. Gue sih husnuzon aja daripada ntar gue ini tetangga gue aja gue gak suuzon apa orang lain lagi. Begitu aja udah paling selesai. Ya nggak rugi. Kalau anda bohong anda tanggung jawab dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut. Ternyata kalau dia bohong masa jadi orang-orang magom, jadi wali-wali Allah? Mustahil. Orang-orang pembohong ya dengan apapun pembohongannya bisa menjadi seorang wali. Ente lihat guru-guru, ente lihat ulama-ulamanya matinya aja pada husnul khotimah, udah selesai. Ya baik, nih biar kita fokus di sini. Kita belajar udah fokus sama hal-hal begini. Wa kamih tammal islamu bida'wati ilal akhlaqil hasanati al jalibati lil hana wa sa'adah. Betapa Islam mementingkan panggilan, ajakan kepada akhlak yang baik. Itu penting itu. Betapa Islam, agama kita, mementingkan ajakan kepada akhlak yang baik. Kenapa? Al-jalibah lil hana wa sa'adah. Karena akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Sebab apa? Akhlak yang baik. Jadi kalau mau dapat tenang, tentram, damai, senang, berakhlaklah yang baik. Karena itu sangat Islam mementingkan demikian. Karena Islam mengajak demikian. Tentu kalau dibilang Islam berarti Rasulullah, karena yang bawa Islam baginda Nabi besar Muhammad. Ya, Islam tanpa inti nggak bakal tahu Islam tanpa Rasulullah. Ya, mustahil, karena Rasulullah kalian kenal Islam. Dan kalian nggak kenal Rasulullah tanpa ada para sahabat, tabiin sampai guru-guru kita. Walaula murabbi ma araftu. Kalau bukan karena murabbi guru aku, maka aku tidak pernah kenal Tuhanku, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal ajaran Islam. Kemudian wa tahdiri minal akhlaqi sayyi'ah al mujibati lit ta'as wasyagawah. Dan juga Islam betapa mementingkan, mengajak untuk melarang, menjauhkan dari akhlak yang buruk. Yang mana akhlak buruk itu pasti mewajibkan. Tuh, mewajibkan artinya pasti terjadi
kebinasaan, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan dan sebagainya. Ya, bahasanya Anda banyakin itu. Wa'udhohalana. Nah, ini tercatat nih di sini. Wa'udhohalana wasilataini min wasailil himayah min fasadil akhlak. Kalian sudah tahu kan, Islam melarang daripada akhlak yang buruk karena akan mendatangkan kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, kebinasaan, apa aja sudah hancur kita kalau akhlak buruk. Untuk itulah Islam telah menjelaskan kepada kita, kepada kami, kepada kita umat Islam. Islam telah memberitahu, menjelaskan kepada kita dua cara dari cara pencegahan daripada akhlak yang buruk. Islam telah menjelaskan kepada kita dua jalan untuk mencegah dari perbuatan yang buruk. Dua cara ini ente ingat-ingat, bisa dicatat syukur, bisa dicatat syukur, nggak dicatat nggak jadi masalah. Cuma dua, masa nggak hafal sih? Dua cara ini apa? Yang pertama, ya, ada di itu. Yang pertama, tahrimuhul manabi. Manabi itu jama manba. Manba apa? Mata air, sumber. Nah, bahasanya sumber. Yang pertama, haramnya salasah, al-manabi as-salasah, 3 sumber lisyurur dari ketiga kejahatan. Yang pertama nih, tahrimuhu, haramnya, pencegahannya daripada 3 sumber kejahatan. Begitu aja bahasanya paling enak. Ini bahasa kitab. Ya, mencegah diri atau haramnya 3 sumber kejahatan. Apa 3 sumber kejahatan? Al-khamr wal maisir wa zina. Khamr, judi, dan zina. Ini 3 kejahatan biang ini. Ya, bisa mencegah. Itu cara yang pertama. Cara kedua, wasaniyah, yang kedua, ijabuhul amro bil ma'ruf wan nahya anil munkar. Yang kedua adalah menjawab ijabuhu. Kalian jawab panggilannya, yaitu menjalankan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, pelarangan 3 sumber penyebab ini kejahatan, yaitu khamr, zina, dan minuman keras. Mau minuman keras, judi, dan zina. Ini 3 sumber nih. Nanti Anda jelasin satu-satu. Yang kedua, yaitu menjawab atau menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Udah selesai. 2 cara. Tapi kalau yang ini tidak jadi lagi menjadi kejahatan, udah semuanya terlibat dengan khamr, zina, perjudian, dan yang kedua amal ma'ruf nggak ada, yang ada dimusuhin, yang ada dikriminalisasi, akan hancur satu negara. Paham ya? Atau satu kampung di mana aja, atau satu rumah. Paham ya? Karena kan letaknya kita rumah pemerintahan ini yang terkecil adalah rumah tangga. Paham? Yang terbesar adalah negara. Kita dari lingkup rumah tangga, rukun tetangga, rukun warga, ibu kota, kampung, kabupaten, sampai negara. Paham ya? Dimanapun 2 cara ini nggak berjalan, akan datang kehancuran. Apakah itu rumah tangga, kampung, dan sebagainya. Itu boleh lihat. Ini Islam yang bilang, bukan ana. Tapi kalau 2 ini berjalan, insya Allah akan damai, senang. Yang tadi sudah tuh, Islam akan mengajak kepada akhlak yang baik, menjadi ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan, kemakmuran. Tapi kalau akhlak buruk, kebinasaan, kecelakaan, kehancuran. Apa yang jalannya itu? 2 jalannya itu adalah pengharaman 3 sumber masalah kejahatan, yaitu zina, khamr, judi, dan zina. Yang kedua, yaitu panggilan amar ma'ruf atau mengikuti, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, minimal buat diri kita, bisa keluarga kita. Karena yang lain-lain ini banyak nih, ya, amar ma'ruf nahi munkar, diantaranya sholat, jangan tinggal sholat, dan sebagainya. Tapi yang pertama ini yang dijelaskan 3 sumber masalah kejahatan adalah khamr, judi, dan zina. Bagaimana di negara kita? Sangat terlalu amat marak. Maka terlibat siapapun. Baik, biar kita tahu, karena jarang orang nerasin nih menerangkan bahayanya hal-hal begini. Udahan nggak jelasin begini dan bahayanya. Anda dari sedari muda begini, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Yang pertama apa ya? Khamr. Ini sedikit aja hadis-hadisnya ya, nggak banyak. Cukup buat orang beriman satu hadis aja udah bikin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak. Kalau di dalam firman Allah taala kita sama-sama tahu. Ya, firman Allah taala surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qala fihima ismun kabir, dan seterusnya ila akhir ayat. Ya, makna bebasnya karena Anda bicara ke hadisnya. Ya, karena Al-Quran kita pakai tafsir. Ini makna bebasnya aja. Jika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan perjudian, selalu disanding tuh antara khamar perjudian. Ente boleh lihat nonton film-film, entah kalau di negara kita, tapi kalau di negara orang kalau nonton film, paham ya? Nonton film nggak jauh tuh adanya perjudian, khamar dan zina, kayak komplek pelacuran. Biasa kartel-kartel atau mafia tuh ya, perdagangan narkoba juga, judi juga. Bener gak? Iya kan? Ini nggak pernah nonton apa ini? Nonton buat pelajaran, jangan yang lainnya. Ya, yang wajar-wajar aja kan suka tuh ya. Ane nggak suruh ente nonton film, tidak. Ya, ane nggak didik ente nonton film. Andai kata mungkin kelepasan ente nonton lihat film gitu, ya karena aktor ente demen gitu atau lucu gitu. Ya biasa ya. Tapi kita suruh banyak istighfar. Bagaimana juga ya banyak hal-hal yang maksiat kepada mata kita. Ya, tapi ambil pelajaran di situ. Memang tiga itu nggak jauh tuh. Ya, setali tiga uang. Apa? Khamar, judi, baik. Apa itu khamar? Kalau Anda bilang khamar itu minuman keras, ya, nanti yang lain enggak dong? Belum enggak? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, catat nih dalilnya. Kullu muskirin khamrun. Kullu muskirin khamrun. Hapus nih, ya. Apa bi? Gulan Nabi nggak usah dihituin tadi. Ya. Ini Rasulullah yang katakan. Ya terus nggak apa-apa sampai jam 2. Enggak, dikit doang. Kullu khamrin tuh. Kullu muskirin, maaf. Tuntar, kullu muskirin khamrun. Tuh, mubtada khobar. Wa kullu khamrin haramun. Khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan. Setiap yang memabukkan, apakah bentuknya tembakau, apakah bentuknya obat-obatan, apakah bentuknya zat cair, zat padat, apakah mereknya ini itu, aneh nggak sebut. Ya, satu haram masa kita promosi. Ya, apapun bentuknya, jenisnya, mereknya, kalau dia memabukkan maka dikategorikan namanya khamr. Makanya ini nggak bicara bilang minuman keras atau ini atau narkoba, karena banyak yang dioplos. Nah, makanya apapun yang memabukkan namanya khamr. Maka nanti Anda jelaskan namanya khamr, jelas ya. Jadi setiap yang memabukkan namanya khamr, dan setiap khamr ini hukumnya haram. Sedikitnya haram, banyaknya haram. Wa qaliluhu haram wa katsiruhu haram. Sedikitnya haram, banyaknya apa lagi. Jangan dalil haram sedikit buat obat, nggak boleh. Paham ya? Jadi setiap yang memabukkan namanya khamar. Baik, syaribul khamar mal'un. Peminum khamar dilaknat. La yajtami'ul khamru wal iman fi qalbi imri'in abada. Tidak pernah akan berkumpul khamar dan iman pada diri seseorang selamanya. Jadi ketika dia khamar, maka nggak pernah ada imannya. Karena iman dan khamar nggak bakal berkumpul selamanya. Kata siapa? Baginda Nabi SAW Muhammad,
La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iha wa mubta'aha, ya, wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila samaniha. Allah melaknat. Apa laknat? Ismin rahmatillah, putus dari rahmat Allah, hilang dari kasih sayang Allah, terlaknat, terkutuk buat itu khamr, yang minum khamr, yang menyediakannya, yang jualnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang meresnya, yang bikinnya, yang jadi pabriknya, yang ngebawanya, yang dibawakan, yang ngejual harganya, yang ngejagainnya, semua terlaknat. Ya, makanya hati-hati inti kerja dagang yang di situ ada khamernya. Ya, rawahu Abu Daud wal Hakim wan Ibni Umar, sahih itu hadisnya. Al khamru ummul khaba'is. Khamar ini adalah biang dari segala kejahatan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al khamru ummul khaba'is. Ya, al khamru al-khamru ummul Tahu kan ya, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, kekejian, kejahatan. Ummu, tahu ibu ummu? Apa artinya ummu? Ibu, biangnya. Ya, ibu biang. Segala kejahatan sebab biangnya adalah, biang dari segala kejahatan adalah khamar. Lihat yang ada tawuran. Semuanya sebabnya apa? Khamar, pasti mabuk. Maka ketika ini Anda nggak buka secara perinci ya tentang bab-bab khamar di sini. Bagaimana khamar hilang akal sehatnya hilang, ibunya sendiri bisa diperkosa, adiknya bisa diperkosa, ibunya bisa dibunuh, bapaknya bisa dibunuh, bapak bisa bunuh anak gara-gara khamar karena hilang akal. Belum lagi bab syahwat nanti. Ketika syahwat kita naik, ya sepertiga akalnya hilang. Bayangin khamar udah kena, syahwat naik, nenek-nenek aja dikerjain. Ya, nah, makanya hati-hati tuh bahayanya. Makanya al-khamar ummul khaba'is. Kenapa ini jadi biang kejahatan? Ini terjadi, Nabi kasih tahu begini, ya di kitab ini juga nanti kapan waktu kita lebih bahas ya bab ini karena kita nggak masuk di bab ini. Kalau masuk ntar babnya khamar, ya ini jelas bab khamar berminggu-minggu kita jelasin. Ini sedikit aja. Waktu seorang pemuda taat kepada Allah Ta'ala, setan kan nggak mau, iblis. Maka dia bikin fitnah, ya didatengin dia, digoda dengan perempuan supaya berzina. Panjang lebar nih masalahnya ya. Ini intinya aja biar cepat. Dia berzina, ditolak nggak mau berzina. Kenapa? Kalau berzina pasti ada korban, paham nggak? Ada yang tersakiti, ada yang jadi nggak perawan. Kemudian tolak, goda lagi dengan membunuh. Seorang anak disuruh bunuh, dia nggak mau bunuh, berarti ada korban. Nanti ada tuntutan kan? Paham gak nih? Ya, tuntutan dan sebagainya. Kalau yang diperkosa cakep, kalau kagak kan tuntutan, suruh kawinin lah, suruh ini dan sebagainya. Pokoknya panjang lebar. Dan yang ketiga digoda minuman keras, ya khamar, sehingga akhirnya dia terpedaya. Karena nanti ada, kok dia mau sih? Nanti ada ceritanya panjang. Bagaimana dia ngejanjiin pada ini orang ini supaya menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Tuh, itu dia yang dibilang orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, nggak tahu hukum-hukumnya. Ini bahayanya begitu. Maaf ya, pernah ada yang ketangkap kan? Ya, dengan satu alirannya begini banyak yang terbadaya, ternyata ibadahnya pakai konsumsi yang haram. Tahu gak? Ya, ayo udah jangan sebut namanya. Ya, hati-hati makanya ente juga belajar bini-bini ente ane kumpulin, ya, ane kenain apa namanya kan sekarang keren, ya, untuk bisa bertemu malaikat Jibril dan sebagainya. Wah, itu dia makanya hati-hati. Ya, hati-hati yang demikian. Makanya para habaib yang ngajarin gini-ginian, yang keras-keras, yang tegas, biar jangan sampai umat rusak. Ya.
Baik. Kemudian sehingga dia minuman keras. Dalil apa? Gua kan kalau minuman keras nggak ngerugiin orang. Orang sekarang begitu, duit yang mabok gue. Apa urusan sama lu? Begitu dia dalilnya. Kalau gitu anak orang kan berarti berantem sama orang. Ada yang dibunuh juga berhadapan, ada resikonya. Tapi kalau mabok kan gue sendiri. Resikonya apa? Hati-hati tuh orang mabok begitu. Ya, akhirnya dia mikirnya begitu tuh. Jadi orang dulu udah mikirin begitu. Ya, daripada gue membunuh, ada korban, gue berzina, ada korban, dan dituntut keluarganya dan sebagainya. Mabok, nggak ada yang tuntut gue, diri gue sendiri, yang mabok gue sendiri, sehingga dia mabok. Pas mabok, setan goda lagi, dia berzina. Syahwat naik, lupa akalnya, hilang, dia berzina. Yang mau dibunuh itu yang anak-anak yang menjadi saksi ngelihat dia berzina, memperkosa seorang, sehingga orang itu dibunuh. Akhir 3 dosa didapetin semuanya. Itulah Nabi katakan al-khamru ummul khaba'is. Nabi lanjutkan masih, faman syaribaha, siapa yang mengkonsumsinya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak akan pernah diterima salatnya selama 40 hari. Ya, apalagi emang nggak salat rata-rata. Anda kata dia sholat, nggak diterima sholatnya 40 hari. Fa'in mata, maka apabila dia mati pada saat itu, apalagi lagi minuman keras, udah minum keras tapi masih ada tuh, ya, wahia fi batnihi, di dalam perutnya tuh sisa-sisa dari minuman keras tersebut, atau khamar, kita bilang khamar, mata maitan jahiliyah, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Ya, masih banyak lagi yang lain. Serem, naudzubillah min dzalik. Ya, ayat Allah Taala juga bukan satu, ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90. Ya, jelas-jelas tuh yang namanya khamar dan judi. Kalau judi bagaimana Habib? Ya, judi bentuknya pun banyak dengan segala macam. Ya, boleh dengan online yang sekarang, boleh dengan game, boleh dengan permainan, boleh dengan pertandingan, boleh dengan segala macam bentuknya. Dulu waktu masih kecil kan ya, wajar. Sekarang udah tahu, ya jangan. Kemudian didik anak-anak kita jangan sampai terlibat hal demikian. Pakai gaple bisa, pakai gambaran bisa, main kiu-kiu. Wah, ini jago sebab itu. Paham ya? Kio apalagi murni. Itu nggak tahu lagi. Murni ya. Gua nggak ajarin lo. Ya. Nah, ya kio jangan kio ya. Nah. Kemudian jangan pejebot, jangan. Ya. Pakai gundu tuh. 5, 2 dulu. Dapat lagi 2 kartu, nambah 15. Paham ya? Nah, gundunya habis, beli gak? Beli, dulu kan gue jualan, menang hampir seblek 10 menang. Ya, subhanallah. Ya, apa yang kita lakukan dengan itu jadi kita tahu hukumnya. Ya, namanya anak-anak. Dan pada saat itu kan gak main di majelis taklim. Dan kita bukan golongan dari orang-orang yang terdidik, paham gak? Maksudnya yang di kalangan pesantren, di dunia pesantren. Gak ada, zaman dulu tuh jarang anak-anak ngaji. Bener gak? Ya, sekarang alhamdulillah bertebaran. Ya, dan lingkungan kita juga lingkungan banyak yang mau ada pengajian anak-anak kita dan sebagainya. Hari mana tuh ngajarin gini-ginian juga, jangan sampai, tapi nggak panjang-panjang. Ya, jangan durhaka sama orang tua, dan pokoknya amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan porsinya, karakternya. Nah, ini ajarin anak kita. Ya, kita udah tahu, udah insya Allah dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya bocah. Ya, nah. Apa bedanya kita perbandingan yang ada di luar negeri dan sebagainya dan di mana pun juga pakai koin kan? Ya, nggak pakai duit, pakai koin kita beli. Bener gak? Nah, sama gak tuh gundu jadi koin? Nah, yaudah selesai. Hati-hati sama game. Ya, apalagi ngeluarin duit sekedar pertandingan, itu judi. Ya, haram hukumnya. Nah, bagaimana kalau dia kalah? Udah pasti dia kehancuran yang ada. Ya, kalau menang, kalau menang berarti dia konsumsi yang haram, riba dan sebagainya. Pokoknya apapun yang haram, apakah makanannya, minuman yang haram, atau hasil uangnya dari uang yang haram dibelanjakan untuk makan dan minum. Apa kata sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya sahabat Sahal radhiyallahu an, yang ada di kitab Matan Zubat. Man akal haram
asad jawarihu sya'aman aba. Sya'am aba. Siapa yang makan yang haram, maka otomatis bermaksiat seluruh tubuhnya, mau tidak mau. Tadi khamar diminum haram nggak? Haram. Main judi hasilnya haram. Dikasih makan anaknya, dikasih makan dirinya, maka otomatis tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Tangannya maksiat, mau tawuran, mau bunuh orang, mau celakain orang. Belum lagi dosanya. Ya, yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka kalau tawuran. Dosa yang paling akan dipertanggungjawaban dua. Kalau hubungan dia kepada Allah Ta'ala, maka adalah sholatnya. Tapi kehubungan sama manusia adalah masalah pertumpahan darah. Jangan hati-hati anak kita, jangan sampai tawuran. Anak Anda tadi baru sampai ke rumah 8:30 malam. Ya, tadi 8:30 malam karena banyak tawuran terjadi. Ya, satu sekolah, kemudian antar kampung sampai kereta nggak jalan, yang mestinya 5:30, ya setengah. Kita yang was-was juga. Masalahnya banyak orang nggak terlibat tawuran, jadi kena. Itu matinya syahid insya Allah. Tapi kalau anak kita memang niat tawuran cuma kalah, al-qatil wal maqtul finnar, kata Nabi. Yang terbunuh, yang membunuh dan terbunuh, kedua-duanya masuk neraka. Makanya biar hukum tegas, bikin SKC, apa namanya, surat kelakuan baik, SKCK, bikin tuh, ya, bagi yang terlibat tawuran, paham ya? Terlibat semuanya, kenain, nggak diterima di sekolah manapun, dari situ pecat dari sekolahan. Kemudian nggak bisa diterima, keras kasih hukuman yang begitu, karena nggak keras. Kemudian kalau yang terlibat membunuh atau mencelakai orang, penjara. Apalagi ada hukuman kisos, wah selesai, nggak ada dah, ya, triliunan potong nggak ada, udah, ya, itu yang nggak terjadi begitu, ya. Selama itu kehancuran terus, ya. Anda nggak menyalahin negara, menyalahin enggak, masing-masing punya tanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Anda sekedar amar ma'ruf hanya dengan lisan kasih tahu. Kalian minimal pakai hati, ya, sebab kalau nggak pakai hati juga, wah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang yang dimurkai Allah, dari barang yang haram tumbuh daging itu, maka neraka lebih berhak buatnya. Dan masih banyak lagi cerita itu. Nah, kemudian yang terakhir apa? Masalah zina. Ya, tadi kan Homer udah dijelasin sedikit aja udah. Kemudian apa? Judi. Kemudian apa lagi? Ya, zina. Ya, orang berzina gadang kaya, kata Nabi Muhammad SAW. Az-zina yurisul faqr. Zina itu mewariskan kemiskinan. Sama juga tadi perjudian mewariskan kemiskinan. Gak ada orang kaya dari hasil judi. Ya, kesian yang judi orang-orang yang capek nyari duit, ya Allah. Ya. Yang tawuran kita lihat ya kampung-kampung yang ada gak komplek-komplek elit. Ya, itulah ya Nabi katakan benar, kefakiran mendekati kekufuran. Ya, mudah makanya berdoa kepada Allah, taat sama Allah Ta'ala. Nggak bakal dunia kita susah, nggak, insya Allah. Ya, minta kepada Allah Tuhan kalian. Ya, baik. Yang ini aja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ba'da syirki a'dhamu 'indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahim la yahillulah. Tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar di sisi Allah daripada seorang pemuda yang menumpahkan spermanya di rahim yang tidak halal baginya. Tuh, ya. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik. Paham ya? Syirik itu dosa yang naudzubillah. Apa? Seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya di rahim perempuan yang tidak halal. Artinya berzina. Makanya anak-anak muda hati-hati. Ya, makanya Allah Ta'ala katakan masalah zina apa dalam Al-Quran? Wala taqrabu zina. Ulang-ulang, jangan deketin zina. Enggak dibilang yang lain-lain tuh jangan minuman keras, jangan berjudi. Kalau zina jangan berzina. Tidak, Allah katakan tidak demikian. Wala taqrabu zina, jangan deketin. Paham ya, yang deketin zina apa? Ya diantaranya itu berdua-duaan, apalagi sama orang yang sudah bersuami atau beristri. Wow, itu kalau dalam Islam dihukumnya mati tuh, ditimpukin sampai mati, namanya rajam. Ya, paham ya?
Karena itu nanti bukan hanya dosanya aja, perkawinan orang rusak. Paham ya? Dia selingkuh nggak ketahuan kan? Paham nggak nih? Selingkuh nggak ketahuan. Padahal anaknya si Pulan nih, tetangganya dan sebagainya. Maka sangka binnya kan, nanti kalau kawin gimana? Bukan walinya, zina aja, zina. Makanya di akhir zaman banyak anak zina. Ntar kelakuannya na'udzubillah min dzalik. Ya, belum lagi tadi dia berzina. Ya, kemudian ketika anaknya perempuan untuk dinikahkan dia malu mengatakan bahwasannya bukan bapaknya. Mesti dibilang saya bukan bapaknya, biologis iya anak saya. DNA iya, makanya nggak kepake. Tapi secara agama dia bukan bin kepada saya. Karena udah melendung sebelum nikah. Maka saya minta ada wali hakim. Mesti jujur. Oh malu? Ya lu bisa berzina nggak malu sama Allah. Lu malu sama manusia, nggak malu sama Tuhan. Paham nggak? Mesti yang kita maluin siapa? Allah. Kalau dia masih nikahkan anak ini tidak halal, jadi zina. Anak adopsi juga diperhatikan. Boleh nggak kita ngadopsi anak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi mesti jelas anaknya siapa. Bapaknya siapa nih? Mesti tahu. Jangan nggak ketahuan. Ini kita kayak film India. Ya, dunia kayak selebar tanah kolor. Bisa kejadian, apalagi zaman medsos. Nah, taunya saudaranya karena kalian ngangkat anak nggak jelas siapa. Ini dari Gus Bah ngasih tahu. Ini baru kepikiran, cerdas ini ulama. Nggak kepikiran gitu. Ya, makanya tentang adopsi dibatalkan oleh Islam tuh nanti kita cerita di dalam sejarah. Ya, nanti masih lama situ sejarah tentang tabani. Ya, ayat dalam Al-Quran. Nah, akhirnya anak ini nggak jadi anak maksudnya dia anaknya si A, bapaknya nggak ketahuin siapa. Bisa terjadi dia punya saudara, paham nggak nih? Ya, pacaran udah gede, zina gak nih? Nah, satu. Ketiganya lagi. Kalian kalau mau nikah lagi, biar jelas, gentleman, jangan pakai diem-diem. Paham ya? Aneh aja istri aneh bilang, kalau aneh mau nikah, aneh nikah. Jangan diam-diam. Ente nikah di mana nih? Di Jakarta. Ente nikah di Bogor, atau yang di Bogor di Jakarta, apalagi lebih jauh tuh. Nggak pernah cerita. Kemudian Anda mati, anak Anda bisa pacaran sama saudaranya sendiri. Cuma beda lain ibu, tapi satu bapak. Haram nggak hukumnya? Saudara tiri haram. Itu bisa terjadi. Itu penjelasan dari ulama. Itu anak zina dan seterusnya sampai 7 turunan. Makanya di akhir zaman banyak anak zina. Makanya orang baik meninggal, tinggal anak-anak zina. Nggak ada yang nyebut nama Allah Ta'ala, melainkan nanti iza zulzilatul ardu zilzalaha. Kelakuannya ya sudah, na'udzubillah min dzalik. Kalau dia berlaku yang tidak baik, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya, insya Allah anak itu jadi baik. Tapi kalau nggak pernah sadar gimana? Ini yang bahaya. Paham ya? Kalau sadar, dia kembali kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Sebanyaknya dia punya dosa kepada Allah Subhanahu. Ini yang dikhawatirin yang tadi tuh, ya masalah anak angkat, ditapa mengetahui siapa gerangan keluarganya. Ya, dibuang anak sembarangan, nanti ntar anak yang nenek ini kan, wah banyak dah. Yang artinya perhubungan yang nikahnya ini ya nggak boleh. Ya, paham tuh ya? Nah, ini apalagi zina yang terang-terangan ini nih, ya dosanya tuh orang yang berbuat zina. Ini kesian efeknya kepada anaknya. Anak zina apakah haram? Enggak, anak zina suci, semua anak suci. Tapi ntar ada berzina lagi, mudah nanti akhirnya. Ya. Kita Samiri itu, ya, karena diasuh oleh malaikat Jibril, tapi hasil hubungan zina. Ibu ayahnya soleh, yaitu Nabi Allah Musa. Emang pada ninggalin anak pada saat itu, karena Fir'aun mengumumkan akan bunuh setiap anak laki-laki yang keluar, karena ahli nujumnya bilang akan meruntuhkan kerajaannya. Ya, tapi Allah punya skenario. Ya, Fir'aun dia tidak sadar yang akan meruntuhkan masuk ke istananya ya Allah Nabi Allah Musa. Ya, yang asuh siapa? Yang asuh ibunya sendiri. Nah, panjang ceritanya. Ya, bagaimana kan Siti Aisyah tidak bisa mengeluarkan susu karena tetap masih perawan. Diam-diam ya, jangan pakai ngomong orang ya. Ya, Firaun masahwat. Jangan ngomong. Entar ditangkap sama Firaun. Ya, Firaun. Ya, iya, jadi Aisyah ini masih perawan. Siti Maryam juga perawan. Paham ya?
Nah itu dua nanti dinikahkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti nggak perlu takut. Kalau inti takut kawin lagi di dunia, nggak perlu takut, sabar aja. Tapi tahu nanti di sorga perempuan lebih banyak dinikahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk sorga, ini cemburu nggak ada. Di dunia cemburu tuh dunia urusan dunia, di akhirat nggak ada. Ini pemanisnya doang biar inti girang. Dari tadi ancaman mulu nih, ancaman. Jadi inti lagi alhamdulillah bisa bebek nanti di akhirat. Kalau dunia takut, kalau ada sih berani. Tapi sebelum juga beb, namanya kan jodoh. Kalau nggak jodoh nggak bisa di lauh mahfuz. Kalau aneh atuh biar kata bandel tetap sah. Satu nih inti yang kalem-kalem nih. Kalau ditulis lauh mahfuz 3 bakal 3 loh ya. Makanya ketika surah Yasin baca mintanya ya Allah yang dalam verse 3 jadiin atuh aja deh ya Allah daripada bermasalah misalnya ya. Ini bercandanya di intermezzo. Karena kalau inti satu ntar isi meninggal inti mau siap jadi duda sampai mati. Nah, makanya nggak usah ngomongin yang sudah ditentukan Allah. Jalanin aja hidup sebisa-bisanya. Jangan mikirin yang inti nggak tahu. Udah Ustaz Yayo aja 2. Benar gak? Iya, yang satu meninggal dunia. Kedua, kalau dia dulu paketan nggak akan nikah lagi kecuali kamu. Udah, meninggal dia. Gimana? Ayo, mau batalin omongan inti? Apalagi dicatat sama malaikat gak ada pendapat. Ada orang dia dulu nggak ada pendapat, bisa gak? Dia mungkin nggak disengaja dari omongannya dia yang keluar. Udah nggak usah ngomongin gitu deh. Mati, jodoh, rezeki dari Allah, jalani sebisa-bisanya. Deketin Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah bakti kepada Allah Taala. Ini belum habis nih, udah 10:30 ya. Zina nggak bikin kaya tuh juga. Al-ghina, al-ghani wa zina la yajtami'an. Kekayaan dan perzinahan tidak akan. Nah, ente lihat orang penzina jadi orang kaya nggak? Yang ada ledrek yang ada. Nih, biar tahu nih, ya. Manzana zuniyabi. Ini hadisnya cuma sedikit. Manzana zuniyabi. Siapa yang berzina akan dizinahi lagi. Ya. Siapa yang berzina akan dizinahi lagi. Ya. Walau bihitoni darihi, walaupun di dinding-dinding rumahnya. Wah, ini bahasa berat nih hadis Nabi. Siapa yang berzina akan dizinahi lagi. Ya, alhamdulillah dikasih tahu kita. Ya, ini riwayat rawahu Ibnu Najjar an Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Yaitu membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golal Manawi, berkata Syekh Manawi. Ya, ini isyaratnya nih, isyarat dari ini hadis siapa yang berzina akan dizina. Wa hadza isyaratun ila an min uqubati zina. Ya. Min uqubati zani ma budda an yu'ajjala fid dunya wa huwa an yaqa zina fi ba'di ahli darihi hatman maqdiyah. Kata Syekh Manawi, ya, seorang penafsir hadis, ini isyarat kepada akibat orang yang berzina. Ini isyarat untuk orang yang berzina. Akibatnya apa? Mesti dia dapatkan lagi di dunia balasannya sebelum di akhirat. Artinya balasan dunia dia dah dapat sebelum di akhirat. Apa balasannya? Akan terjadi zina lagi di sebagian anggota keluarganya. Boleh istrinya lagi nanti dizinahi atau anak-anak putrinya atau keturunannya. Hatman maqdiyah, pasti segera akan terlaksana. Ya, makanya jangan berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zina balasannya di dunia kasih. Makanya kata Nabi, manzana zuniyabi. Siapa yang berzina akan dizinahi lagi. Ini ada satu hikayat nih, ya, tentang hal ini. Ya, seorang raja nih, ya, seorang raja tentang hadis ini, maka dia menguji putrinya. Putrinya diuji panjang lebar sebenarnya, ya. Udah selesai dulu, kalau nggak tutup nggak kelar juga nih. Ya. Ya, nanti kapan-kapan waktu. Yang penting udah intermezzonya dapat ya. Ya, sebab satu aja nih nggak kelar, nggak mau kalau nggak jelas. Tapi cukup untuk beriman kepada Allah Taala. Ya, ulama ngasih tahu nggak pakai hadis juga kita ya yakin, apalagi pakai hadis satu lebih lagi dari satu. Kalau dia beriman udah cukup dia takut kepada Allah Subhanahu. Nah, tentang ini seorang raja dia menguji putrinya. Putrinya didandanin yang cakep. Ya, kemudian dikirim ke seorang perempuan di satu desa yang mana nanti dilepas untuk pulang ke kerajaan.
dilewatin setiap jalan-jalan dengan make up yang cakep, dia buka itu cadarnya. Itu haibahnya, semua orang pada nutup, nggak mau ngeliat itu si perempuan itu. Sampai udah depan pintu raja, ada seorang yang cium dia. Paham ya? Ada yang cium. Udah selesai, nggak dapat terjadi apa-apa. Sampai ke tempat raja, ya ini panjang nih di dalam kitab Tankihul Kaul, ya di dalam bab ukubati zina, ya orang yang berzina balasannya. Nah kemudian ya ditanya oleh raja ini putrinya, bagaimana begini keadaannya, diceritakan dengan si putri begini, alhamdulillah. Sampai ada yang sempat cium ketika udah sampai mau pintu raja. Maka raja itu bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dia menjaga tidak pernah hal berbuat yang lain, bahkan pernah dicium perempuan. Jadi dibalas ya, mudah-mudahan ya Allah terima taubat kita, kesalahan kita. Alhamdulillah nggak sampai berbuat yang nggak baik, tapi kita berusaha. Kenapa? Karena bisa tertimpa kepada ahli keluarga kita. Apapun perbuatan kita, kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ini nih, keringkosakan 3 ini sebabnya ada apa tadi? Khamar, judi, dan zina. Ini penyebab tangkal dari segala kesumber kejahatan. Paham ya? Ya apalagi hasilnya kan duitnya jadi haram, apalagi itu tadi buah ke kemana-mana libatnya. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan tenang itu satu daerah atau satu negara. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya rabbana ya